Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil atau Sabda Tuhan pada hari ini, Senin 2 November 2020. Hari ini kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Kita berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, yang sudah menghadap Allah Bapa di surga dengan satu tujuan, supaya mereka mengalami damai sukacita, mereka mengalami kebahagiaan, tenteram, beristirahat di dalam Tuhan Yesus, mengalami belas kasih Allah. Kita berdoa Allah supaya dengan segala kemurahannya menerima mereka yang sudah meninggal dunia, dan mereka yang masih dalam proses penyucian di api penyucian, Allah juga dengan segala murah hatinya dan Tuhan Yesus dengan karya penebusannya mengangkat mereka untuk berbahagia bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, bersama dengan Allah Bapa, tinggal di rumah Bapa. Kita percaya, kita serahkan mereka kepada belas kasih ke dalam karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Dari dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya kita diteguhkan, kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus bila kita memandang kematian. Dan dari bacaan Injil hari ini juga kita atau saya bisa menangkap apa itu arti kematian berdasarkan sabda Tuhan Yesus. Dari dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang." Dari kalimat Tuhan Yesus yang katakanlah sepenggal ini, hanya dengan dua kata saja, saya secara pribadi merefleksikan, itulah dia kematian. Kematian itu bukan berarti hidup saya selesai. Memang kematian itu akan kita hadapi. Semua manusia akan mengalami kematian. Anda dan saya, kita semua suatu saat nanti akan mengalami kematian. Saya sendiri secara pribadi sudah siap berhadapan dengan kematian. Istilah kata, bila kematian itu datang kepada saya besok, saya mau dan saya siap. Karena saya begini, kerap kali kalau saya ekaristi, misa untuk orang yang sudah meninggal, saya selalu mengatakan, kematian itu adalah peristiwa yang menggembirakan bagi saya. Saya tidak mau melihat kematian itu sebagai peristiwa sedih, sebagai peristiwa duka. Tapi kematian itu adalah suatu peristiwa mulia, peristiwa agung, peristiwa bahagia dalam hidup saya. Kenapa? Dari bacaan Injil yang tadi, satu kalimat saya bacakan, saya menangkap begini. Apa itu kematian? Kematian itu artinya saya datang kepada Tuhan. Dengan kalimat Tuhan Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi kematian itu adalah peristiwa di mana saya datang ketika Tuhan Yesus menjemput saya. Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus itu menjemput saya, dan ketika saya berjumpa dengan Allah, hanya satu kalimat yang mau saya ucapkan, sama seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami kematian. Saat Tuhan Yesus datang menjemput saya hanya mau mengatakan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan hidupku. Saya mau mati sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah dia kematian bagi saya. Saya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang menjemput saya, dan saya mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan juga datang kepada Dia.
Itulah dia kematian. Dan ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang menguatkan dari Tuhan Yesus ya. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Itulah dia ya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan demikian di bagian akhir bacaan Injil. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya. Saya belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi saya dan juga Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada kata-kata yang begitu menguatkan kita, menguatkan saya. Beroleh hidup yang kekal, ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Hidup saya di dunia ini memang berakhir pada kematian. Selesai hidup saya di dunia ini. Tetapi saya akan melanjutkan hidup yang baru, yang diberikan, yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Hidup yang kekal, kebangkitan. Itu yang mau saya alami. Dalam syahadat iman, kredo kita, yang kerap kali kita nyatakan, kita ungkapkan, itu menunjukkan kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen dan juga orang Katolik adalah orang yang percaya akan kebangkitan badan, akan kehidupan kekal. Itulah dia yang kerap kali kita ucapkan, aku percayakan Allah Bapa, dan selanjutnya lalu amin. Dan sebelum kata amin itu ada kalimat, aku percaya akan kebangkitan badan, aku percaya akan kehidupan kekal. Nah, kita sudah mengucapkan itu sebagai orang yang percaya akan kekekalan hidup ini, hidup yang kekal, percaya akan kebangkitan. Dan juga dari dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, ada kalimat yang mengatakan demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kebangkitan orang mati, kebangkitan. Ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Itu yang mau kita percayai. Ada kerajaan surga, ada keselamatan, ada penebusan dari Tuhan Yesus. Itu yang akan kita alami. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bersyukur sebagai pengikut Kristus, karena kita akan mengalami penyelamatan, kita akan mengalami penebusan dari Tuhan Yesus, kita akan mengalami kerajaan surga, kita akan mengalami kehidupan kekal, kita akan dibangkitkan. Itu poin penting yang harus kita pahami bila kita berhadapan dengan kematian. Jangan kita melihat kematian itu secara negatif melulu. Hidup saya selesai, masuk ke dalam peti, dikubur atau dikremasi, selesailah semuanya. Ya, itu benar. Tapi mari juga kita melihat kematian dari sudut yang katakanlah yang ini. Apa itu? Kebangkitan, kehidupan kekal, kemurahan Allah, keselamatan, kebangkitan, kerajaan surga. Mazmur 23 ayat 6, ayat yang begitu saya sukai, sudah menjelaskan kepada kita, kepada saya secara pribadi, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Rumah saya di dunia ini memang akan sebentar selesai. Saya sebagai imam dipindah kemanapun juga, ke rumah manapun juga, ke paroki, ke gereja manapun juga. Itu sementara. Batas hidup saya berapa lama lagi? 10, 20, 30 tahun, 5 tahun. Ya, rumah saya di dunia ini sementara. Tapi nanti saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Mazmur 23 ayat 6 itu. Itu kalau saya memandang kematian.
Saya tidak mau menitik beratkan pada kata kematiannya, tapi saya mau menitik beratkan pada kata hidup yang kekal, kebangkitan, kerajaan surga, rumah Bapa. Sehingga kematian itu menenteramkan bagi saya. Toh saya akan mati juga kok. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga akan mengalami kematian. Kita manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian itu ada di depan mata kita. Jelas, satu-satunya kepastian yang akan kita alami adalah kematian. Tapi mari kita mati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus saya akan mengalami hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus saya akan mengalami kebangkitan. Dan semoga kiranya mereka yang sudah meninggal, orang tua, saudara-saudari, keluarga kita, suami atau istri atau anak atau cucu, sahabat kenalan kita semuanya, mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, mereka mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan kekal, mengalami sukacita, mengalami kerajaan Allah bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus. Kesana jugalah suatu saat nanti kita akan pulang. Amin.